Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, membaca. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas analisis tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia tahun 2001 hingga 2023. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Nama saya Miftahul Aziz dari Prodi Informatika Angkatan 4. Kenalan. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang struktur pendidikan di Indonesia serta bagaimana distribusinya berdasarkan jenjang tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan total populasi. Sumber data yang sumber data yang saya gunakan ini sumber data yang saya gunakan dalam analisis ini mengenai jumlah individu dalam setiap kategori jenjang pendidikan terbagi berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin dan jumlah siswa. Oke. Kemudian data yang saya gunakan ini mengambil dari sumber Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS.id) yang linknya bisa diakses di tertera di layar. Dan jenjang pendidikan yang terdapat di sini ada beberapa, yaitu tidak atau belum pernah sekolah, kemudian tidak tamat SD, selesai SD atau sederajat, kemudian SMP sederajat, SMA sederajat, dan perguruan tinggi. Dan klasifikasi ini kita berdasarkan jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan total. Tujuan EDA kita akan menggunakan teknik EDA atau Exploratory Data Analysis untuk menggali pola, tren, dan perbedaan dalam partisipasi pendidikan berdasarkan jenjang tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Jadi EDA penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, teknik EDA yang saya gunakan di sini adalah menggunakan histogram, menampilkan distribusi jumlah individu berdasarkan jenjang kategori pendidikan yang akan membuat nanti bar chart visualisasi perbandingan untuk tiap-tiap kategori tingkat pendidikan dan juga di masing-masing pendidikan tersebut ada perbandingan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian ada pie chart untuk menunjukkan proporsi relatif individu dalam total populasi berdasarkan jenis kelamin. Analisis data di analisis data ini saya menggunakan Python ya di Google Colab seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Datanya ini kita upload dulu dengan nama data pendidikan Indonesia CSV. Kemudian di sini seperti biasa kita import pandas dan matplotlib. Kemudian kita membaca file pathnya di sini. Kemudian karena jumlah datanya di sini banyak ya, jadi kita bagi dulu menjadi jutaan. Dibagi 1 juta agar mengkonversi jumlah individu ke dalam jutaan untuk visualisasi yang lebih jelas di bagian ini. Kemudian ini untuk membaca hasil datanya bagaimana, menampilkan data yang berhasil diterima. Kemudian di bawahnya kita membuat visualisasi bar chart untuk distribusi total. Kemudian ini untuk distribusi total. Kemudian di bawahnya ada bar chart lagi untuk membagi antara berapa perempuan, menentukan perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Oke, selanjutnya di yang terakhir ini kita membuat visualisasi pie chart agar lihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam total populasi. Nah, berikut data yang keluar. Total nomor 1 kita membuat bar chart yang total pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan. Di analisis ini ya dominan pendidikan menengah ke atas. Jadi lebih banyak orang-orang yang lulus SMA di antara semua tingkat pendidikan itu. Kemudian di bagian SD sederajat, selesai SD dan sederajat sudah memiliki jumlah yang signifikan. Namun pendidikan tinggi ini relatif masih kurang ya.
Dan kemudian tidak atau belum pernah sekolah sama sekali itu sedikit berarti hmm, bahwa masyarakat itu memiliki akses dan kesempatan untuk belajar. Jadi tidak ada kendala. Kemudian di selanjutnya kita mengelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan perbandingan jenis kelamin, dan ini terlihat di semua tingkat pendidikan itu lebih banyak laki-laki. Nah, selanjutnya di slide terakhir kita menggunakan pie chart untuk melihat perbandingan total populasi, dan 62% dari total data yang kita miliki itu adalah laki-laki. Kesimpulan yang kita miliki di sini adalah bahwa pendidikan menengah atas lebih dominan. Data ini menunjukkan sebagian besar populasi menyelesaikan pendidikan menengah tingkat atas. Kemudian pendidikan dasar dan menengah ini juga lumayan banyak seperti yang kita lihat tadi. Namun yang perlu kita koreksi di sini adalah pendidikan tingkat tinggi perlu ditingkatkan, karena partisipasi dalam pendidikan tingkat tinggi masih rendah, menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi pada tingkat ini. Dan secara umum ada kesetaraan gender dalam akses pendidikan di berbagai jenjang, meskipun laki-laki memiliki proporsi yang lebih banyak, sedikit lebih tinggi dalam total populasi yang berpendidikan. Nah, intervensi diperlukan untuk di pendidikan itu perlu adanya kebijakan yang lebih berfokus pada menurunkan angka individu yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Terima kasih.